Halo everybody, selamat datang di channel gua dan di pertemuan kali ini ada pembahasan yang menarik nih buat kalian simak. Nah, kenapa gitu? Karena ya kali ini gua mau ngebahas salah satu kasus wanita pecandu alkohol dari Rusia yang memang udah kecanduan akut dan bahkan sampai tega gitu ngerampok lansia. Tapi nggak cukup sampai di situ aja, Pak. Para lansia itu juga dieksekusi dan asal kalian tahu, para korbannya itu mencapai 17 lansia. Uang hasil rampokannya dipakai buat memenuhi kecanduannya terhadap alkohol tadi. Nah, dia adalah Irina Gaidamachuk yang melancarkan aksi kejinya selama 8 tahun. Sadis kan? Lantas gimana nih kronologi dan latar belakang kehidupannya sampai menjadi sosok yang mengerikan? Nggak usah pakai lama, langsung aja kupas tuntas. Nama lengkapnya adalah Irina Viktorovna Gaidamachuk yang dilahirkan di kota Nyagan, Khanty-Mansiysk, Rusia pada tahun 1972. Sejak usianya remaja, Irina ini udah masuk ke dalam pergaulan bebas dan terjerumus ke dalam minum-minuman beralkohol. Dari sini kecanduannya terhadap alkohol makin hari makin memburuk dan makin parah. Dan sampai orang tuanya itu kewalahan gitu, nggak mampu menasihati si Irina ini. Nah, dari sini kemungkinan Irina melakukan itu semua ya karena bisa jadi di rumahnya ya ada suatu problem rumah tangga yang dilakuin oleh ayah dan ibunya. Jadi si Irina itu frustasi gitu. Ya bisa aja ya kan. Tapi nggak tahu, nggak ada fakta yang menyebutkan itu. Oke, lanjut. Karena di rumah ini Irina ngerasa nggak dapat kebebasan dan sering dimarahi sama orang tuanya, dia itu milih pindah dan tinggal sendiri di Krasnoyarsk. Sejak kepindahannya, Irina itu udah jarang gitu ada komunikasi sama kedua orang tuanya. Dan di sini juga dia itu bertemu dengan pujaan hatinya, yaitu Yuri. Yuri itu sebenarnya juga tahu gitu kalau si Irina ini adalah sosok pecandu alkohol. Nah, tentunya dia juga mau gitu Irina itu berhenti. Di sini mereka itu memutuskan untuk menikah dengan harapan Yuri itu bisa menghentikan kecanduannya Irina setelah menikah. Dari pernikahannya itu mereka dikaruniai 2 orang anak. Terus gimana gitu sama Irina? Apa dia udah bisa menghilangkan kecanduannya terhadap alkohol setelah menikah dan bahkan menjadi seorang ibu dari 2 anaknya? Apa yang diharapin Yuri di awal pernikahan itu semua sirna. Karena ya di sini Irina itu emang kayaknya udah benar-benar kecandu berat dan udah susah gitu buat melupakan kecanduannya itu. Karena dengan menjadi ibu dari 2 anak itu nggak cukup membuat Irina itu berhenti. Tapi di sini Yuri juga nggak tinggal diam. Yuri sengaja gitu nggak ngasih uang atau manage uangnya ke Irina. Karena dia juga nggak mau gitu uang yang nantinya buat kebutuhan rumah tangga malah dibuat mabuk-mabukan sama bininya itu. Hal ini dipercaya Yuri ya bisa menghentikan Irina dari kecanduannya. Karena udah kecanduan dan apapun yang emang udah candu itu emang susah buat dilepaskan. Gak dapet uang dari suaminya dan gak bisa membeli miras, Irina ini bukannya kapok akan hal itu. Tapi di sini dia malah frustasi dan pada akhirnya ngebuat Irina itu menghalalkan segala cara untuk dapat uang yang selanjutnya dia gunain buat mabuk-mabukan, Pak. Oke. Di awal Irina itu coba meminjam ke tetangga-tetangga sekitar rumahnya. Yang di situ dia juga berjanji gitu bakalan mau balikin uang yang dia pinjam. Ya walaupun waktunya itu lumayan lama, bahkan terkadang 2 minggu atau 1 bulan baru dibalikin. Nah, terus dia itu bisa dapat uang itu dari mana gitu pertanyaannya ya kan. Dia punya alasan uang yang dia pakai buat bayar utang itu dari kedua orang tuanya. Tapi di sini sebenarnya ada fakta bahwasannya sejak Irina itu pindah ke Krasnoyarsk, orang tuanya itu udah nggak pernah kontak lagi sama dia. Jadi itu semua ya bisa dibilang bohong gitu karena sebenarnya dia itu mendapatkan uang itu dari hasil aksi kejinya yang dia lakuin. So, langsung aja ke aksi brutal Irina Gaidamachuk yang semata-mata dia lakuin buat dapet uang. Dan tentunya uang itu dia gunain buat beli minuman beralkohol. Langsung aja kita masuk ke sesi berikutnya. Irina itu mulai melancarkan aksi keji pertama kalinya di bulan Juni tahun 2000.
Di awal aksinya, sebelum menghabisi korbannya, Irina itu ya terlebih dulu memantau gerak-gerik calon korban yang akan dia targetkan. Irina itu terlebih dahulu memantau gerak-gerik calon korban yang akan dia targetkan. Dan ya di situ dia nggak tinggal diam, dia terus mantau kemana perginya si calon korbannya ini, bahkan sampai ke toko-toko yang dikunjungi para korban ini. Setelah udah bisa memahami gerak-gerik para korbannya, selanjutnya si Irina ini melancarkan aksi yang cukup ya nanti tonton sendiri deh gimana. Jadi di sini menurut gua si Irina ini juga nggak sembarangan langsung mengeksekusi para korbannya. Di sini dia itu coba main rapi supaya aksi yang dia lakuin itu aman-aman aja. Oke, lanjut. Setelah paham gerak-gerik dan kondisi sekitar di rumah korbannya aman, Irina di sini itu berkamuflase menjadi seorang wanita dari lembaga sosial yang datang ke rumah korbannya dengan kelemah lembutannya. Dia itu mengetuk pintu korbannya dan bilang gini, "Permisi, Ibu, saya dari lembaga sosial akan memberikan sedikit bantuan kepada Ibu." Ya, kayak gitu mungkin ya yang dibilang. Korbannya yang emang lansia dan dibujuk lemah lembut seperti itu dan ditawarkan sedikit bantuan, ya orang mana coba yang nggak terbujuk sama hal-hal kayak gitu. Jadi ya udah tuh dibukain pintu lah sama si korban ini. Setelah itu Irina dipersilahkan masuk dan ya nggak pakai lama Irina itu langsung mengeluarin palu dari dalam tasnya dan apa yang dilakuin? Yap, dia dengan kejinya menghantam kepala korbannya beberapa kali sampai tewas secara mengenaskan. Dan karena korbannya ini wanita lansia yang bisa dibilang kalah fisik dari Irina, ya mereka kan gak bisa ngelawan gitu. Setelah ngeliat korbannya itu tumbang, Irina itu langsung menggeledah rumah korbannya buat nyari uang yang selanjutnya dia gunain buat beli miras. Oke, di saat ngelakuin ini juga Irina itu kayak udah gak punya rasa kasihan sama sekali gitu. Demi sejumlah uang yang gak seberapa besarnya, dia itu rela mengeksekusi para korbannya ini. Kenapa gue bilang para korban? Karena itu korban pertama dan dia masih leluasa melakukan pembunuhan-pembunuhan selanjutnya sampai banyak banget korban yang dia eksekusi. Berhasil di aksi pertama dan jejaknya nggak terlacak kepolisian, Irina ini malah ketagihan dan hal ini memicu hasrat sadis Irina selanjutnya. Hal dan metode yang sama Irina lakuin buat mengeksekusi para korbannya sampai penduduk di kota itu menjadi takut dan panik. Ya karena udah banyak gitu korban-korban nenek-nenek di sana yang meninggal karena dihabisi secara sadis. Terdapat luka hantaman di setiap kepala korbannya dan hal ini juga sama terjadi ke semua wanita lansia yang meninggal di sana. Hal ini itu bisa disimpulkan bahwa monster yang tega menghabisi mereka adalah orang yang sama. Polisi yang menyelidiki kasus ini juga dibuat terkecoh karena di saat penyelidikan ini mereka itu mengira kalau si pembunuh itu adalah laki-laki yang menyamar berpakaian wanita. Hal yang makin sulit lagi adalah mereka itu sama sekali gak menemukan saksi-saksi atau bukti-bukti yang mengarah ke pelaku pembunuhan itu. Dari banyaknya korban yang berjatuhan. Udah banyak orang yang dimintai keterangan kepolisian dan lebih dari 3.000 orang saat itu sudah diinterogasi. Tapi ya mereka itu gak bisa nemuin pelaku sebenarnya, yaitu si Irina Gaidamachuk itu. Berpikir kalau polisi nggak akan nangkep dia, Irina itu semakin percaya diri dan semakin berani dalam melakukan aksi-aksi kejinya. Sampai korban-korban selanjutnya itu berjatuhan. Tapi karena hari apes nggak ada di kalender, saat itu Irina nggak tahu gitu kalau hari itu aksinya akan gagal. Korbannya kali ini bernama Bilbinar Max Haifa. Yang saat itu Irina itu seperti biasa gitu masuk ke rumah Max Haifa yang bermoduskan bahwa dirinya dari lembaga sosial. Nah di sini Irina sebenarnya udah melancarkan aksi yang cukup sadis gitu, yaitu menghantam kepala Max Haifa pakai palu yang dia keluarkan dari dalam tasnya. Tapi untungnya nih Max Haifa itu agak sedikit keras gitu kepalanya, ya kan? Max Haifa itu masih bisa melakukan perlawanan dan teriak minta tolong ke tetangga sekitarnya. Irina yang lihat korbannya ini nggak kunjung tumbang dan malah teriak minta tolong, dia ya juga cemas gitu dan akhirnya memutuskan buat melarikan diri dan gagal diberi miras di hari itu. Gak apa-apa lah, gak dapat uang buat mabok hari ini ya kan. Yang penting selamat dulu gitu dari kejaran polisi. Gitu mungkin yang dipikirin si Irina ini ya kan. Dari sinilah Max Haifa itu langsung membuat laporan ke kepolisian dan nyebutin gitu ciri-cirinya.
Berkat laporan ini, polisi itu bisa memunculkan sketsa tersangka dan fakta bahwasanya pelaku itu adalah wanita. Hal ini ternyata berbanding terbalik dari apa yang polisi curigai selama ini. Kalau pembunuhnya itu adalah seorang pria dan menyamar sebagai wanita. Ya, pantas aja gak ketemu-ketemu karena yang dicurigai selama ini adalah seorang pria, ya kan? Jadi ya lumayan leluasa gitu si Irina ini lari ke sana ke sini dan menimbulkan korban-korban baru lagi. Dari sketsa yang dibuat itu menggambarkan ciri-ciri pelaku adalah seorang perempuan berusia 30-an yang berambut pendek sebahu dan berwarna pirang yang diikat ke belakang, memakai celana panjang, mengenakan tas kecil. Akibat kejadian ini, para lansia di kota itu ya semakin ketakutan sampai-sampai mereka membentengi rumah-rumah mereka itu menggunakan pagar besi. Nah, dari ciri-ciri sketsa itu yang menyebutkan kalau pelakunya itu perempuan berambut pirang, hal ini yang ngebuat para wanita di sana jadi nggak nyaman dan mereka nggak mau gitu sampai nantinya mereka malah jadi korban salah tangkap. Karena itulah banyak wanita di sana yang kemudian mengganti warna rambutnya dengan warna lain. Tahu nggak sih kasus ini tuh ngebuat kepolisian di sana itu ya kesusahan, repot sama kasus ini. Buat nyari pelaku sebenarnya polisi itu ya udah ngecek 15.000 sidik jari perempuan. Tapi ya masih aja gitu mereka nggak bisa nangkep si Irina Gaida Macuk ini. Sampai pada akhirnya kepolisian berhasil menangkap seorang perempuan yang berusia 29 tahun. Dia adalah Marina Veleva. Polisi sudah yakin gitu telah menangkap monster yang selama ini mereka cari-cari. Tapi mereka dibuat kaget lagi karena setelah penangkapan Veleva, pembunuh terhadapan wanita lansia masih terus berlangsung dan ya ada aja gitu korban yang berjatuhan. Dan tentu aja Veleva itu menjadi salah satu korban salah tangkap. Sebenarnya ya saat itu Veleva udah mengakui gitu atas semua kasus wanita lansia yang meninggal secara sadis itu. Tapi hal itu ya dia lakuin semata-mata karena terpaksa dan tekanan aparat yang mencari kambing hitam. Semakin ketatnya kota-kota di Krasnovims ya gak ngebuat Irina ini takut dan kabur. Yang ada dia malah pindah ke kota-kota lain seperti Serov dan Yekaterinburg. Nah, karena wanita berambut pirang udah masuk ke dalam daftar pencarian kepolisian, Irina itu melancarkan aksi selanjutnya menggunakan rambut palsu. Ih, pinter emang nih orang ya buat mengkelabui para polisi di sana. 8 tahun berlalu, aksi keji yang dilakuin Irina terus berlangsung dan udah 16 nyawa wanita lansia dihabisi. Sampai pada akhirnya di tahun 2010 Irina itu mencoba berkamuflase menjadi seorang pelukis yang saat itu sasarannya adalah seorang lansia yang bernama Alexandra Povaritsina yang berusia 81 tahun dan hal yang sama dilakuin Irina. Wanita itu dibuat nggak berdaya dan kemudian uang yang ada di rumahnya ya diambil. Tapi hal ini diketahui tetangga Alexandra dan ngelihat kalau Irina inilah yang melakukan hal keji itu. Dari sinilah polisi itu langsung memburu Irina dan menangkapnya. Sekaligus menghentikan aksi sadisnya yang sudah memakan 17 korban jiwa. Atas perbuatannya itu, pada bulan Juni 2012, Irina dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Nah, kan gak sebanding kan sama pembunuhan 17 korbannya. Tapi gak sampai di sini. Hukuman yang diterima Irina itu masih dikurangi lagi menjadi 20 tahun penjara. Ya meskipun banyak yang memprotes karena emang yang gak sebanding gitu. Tapi ya mau gimana lagi, itulah keputusan hakim. Ya semoga aja gitu setelah dipenjara dan saat dibebaskan nanti Irina ya berhenti melakukan aksi kejinya itu. Ini nih, jadi gini ya. Terus ada fakta lagi bahwasannya berdasarkan hasil penyelidikan uang rampokan Gaida Macuk hanya sekitar 40 sampai 500 ribu rubel. Ya kalau dirupiahkan cuman 10 juta rupiah. Nah, uangnya buat apa? Ya pasti udah tau lah kalian tadi udah gue ceritain dari awal. Ya uangnya buat berfoya-foyang, membeli minuman keras. Hanya demi uang sebanyak itulah Irina itu tega menghabisi 17 nyawa dan meninggalkan luka hati mendalam kepada para kerabat korbannya. Belum lagi jiwa-jiwa lain yang terkena imbas dari perbuatannya seperti Yuri dan kedua anaknya.
Dan itulah tadi cerita hari ini mengenai kasus Irina Gedemacuk, seorang perempuan pecandu alkohol yang rela melakukan segala cara hanya untuk mabuk. Dari sini juga kita harus belajar gitu, begitu bahayanya efek yang ditimbulin dari kecanduan alkohol yang berlebihan. Bukan cuma bisa membahayakan diri sendiri tapi juga nyawa orang lain. Lebih bijaklah dalam bertindak, dan kalau kalian punya pendapat lain soal kasus ini silahkan ketik di kolom komentar. Gue minta maaf kalau emang ada salah dalam penyampainya. See you next video, dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis.